Coba Thank You adalah sebuah program baru lah kurang lebih yang kita adakan untuk memberikan kesempatan kepada saudara semua khususnya yang belum pernah mengalami atau tertanam di dalam sebuah date, karena di JPCC Komsel atau komunitas sel itu kita sebut dengan nama date. Date itu bukan kencan maksudnya tentunya. Date itu adalah singkatan dari D, sebenarnya A-nya ada dua sih, D-A-A-T-E gitu ya. Cuman ya di dalam singkatannya kita nggak taruh A-nya dua, tetap D-A-T-E. D-nya itu disciple, yaitu dimuridkan. A-nya itu accepted and anointed, diterima dan diurapi. T-nya itu trained atau dilatih. E-nya itu equip atau diperlengkapi. So hopefully kita berdoa, berharap supaya kelima elemen tersebut bisa saudara alami juga di dalam komunitas-komunitas kecil seperti ini. Karena yang pertama kita perlu sadari adalah bahwa Tuhan memang menciptakan kita bukan untuk hidup sendirian, gitu ya. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial supaya kita bisa saling menguatkan, saling membangun satu sama lain. Karena Tuhan menciptakan kita untuk sebuah komunitas. Mengikuti Yesus adalah sebuah perjalanan rohani di mana kita bisa bertumbuh di dalam proses kita dimuridkan dan memuridkan satu sama lain. Itu sebabnya kita butuh satu sama lain sebagai komunitas orang-orang percaya supaya kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan, belajar untuk praktek, saling menguatkan, saling mengampuni dan menerima pengampunan juga dari orang lain. Karena kalau kita hidup sendirian kan kita nggak bisa lakukan itu ya, saling melayani. Kalau kita hidup sendiri saja ya kita nggak bisa melayani siapa-siapa, dan kita juga nggak pernah bisa mengalami apa artinya dilayani juga dan seterusnya. So jadi ini kesempatan untuk saudara bisa mengalami itu semua, dan tentunya tujuan akhir dari semua ini adalah setelah saudara mencoba ini selama 6 kali itu kan 2 minggu sekali, berarti panjangnya kurang lebih sekitar 3 bulan gitu ya. Jadi 2 minggu sekali selama 6 kali. Nah, harapannya sih saudara bisa datang terus. Kenapa demikian? Karena yang namanya date itu adalah komunitas, bukan sebuah acara, gitu ya. Kalau acara kan saudara datang sekali-sekali aja, gitu ya, ke dalam sebuah acara. Tapi kalau komunitas, ya basically you belong to one another loh, gitu loh. Saudara berbagi kehidupan dengan satu sama lain, makanya saudara perlu datang terus-menerus. Di dalamnya tentunya kita belajar untuk berkomitmen dan seterusnya. Nah disitulah pengalaman date sesungguhnya baru kita rasakan, karena kita belajar untuk mengenal satu sama lain. Ada beberapa tips yang mungkin saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah di dalam cobain Thank You ini saudara bisa merasakan bahwa dibutuhkan waktu untuk bisa nyambung, saudara. Ya kan kebanyakan kita mungkin tergabung di dalam grup yang belum tentu kita kenal satu sama lain ya. Kalau kebetulan kita kenal ya itu kebetulan aja sih gitu ya. Tapi kalau enggak ya kita baru kenalan nih. Nah kadang-kadang yang namanya kita kenalan ada perbedaan kepribadian, perbedaan karakter, perbedaan dari cara kita dibesarkan dan seterusnya. Dibutuhkan waktu kadang-kadang untuk nyambung. Kalau tadi joke-nya Pastor Remy di ibadah sebelumnya adalah kalau facilitator-nya datang dengan jokes bapak-bapak ya gak terlalu lucu ya, ketawa aja dulu lah gitu ya. Saling nauin lah gitu istilahnya gitu loh. Apalagi udah dipersiapkan dengan beberapa hari sebelumnya gitu. Nah dibutuhkan waktu kadang-kadang supaya kita bisa nyambung satu sama lain. So datang gak cuma satu kali, itu adalah proses yang diperlukan sebenarnya supaya kita lama-lama ngerasain kok lama-lama enak juga ya. Di awal-awalnya agak awkward tapi lama-lama jadi nyambung juga gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua adalah untuk kita bertumbuh itu butuh komitmen gitu ya. Nah bagi saudara yang sudah menikah tentunya tahu bahwa dibutuhkan komitmen untuk pernikahannya bertumbuh gitu ya. Nah untuk yang belum menikah tapi mau menikah, nah belajarlah berkomitmen gitu ya. Karena nanti di dalam pernikahan dibutuhkan komitmen, sama seperti kita membangun hubungan dengan satu sama lain. Di dalam pertemanan, pergaulan aja kita butuh komitmen ya, untuk ada di saat semua senang, untuk juga ada di saat semua sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Nah date itu seperti itu, makanya tadi saya bilang date itu bukan acara,
tapi date itu adalah komunitas. Di dalam kita berlatih bersama-sama dalam suka maupun duka. We want to be there for one another. Kurang lebih seperti itu. Kita mau ada untuk satu sama lain. Lalu yang ketiga, tipsnya adalah atur ekspektasi. Atur ekspektasi bahwa maksudnya apa sih? Yang namanya komunitas itu nggak ada yang sempurna. Sama kalau saya tadi pakai contoh pernikahan aja nggak ada yang sempurna gitu ya. Istilahnya kalau ada yang sempurna pernikahan, begitu saudara masuk dalam pernikahan itu pernikahan pasti jadi nggak sempurna gitu. Karena nggak ada manusia yang sempurna pada dasarnya. Nah demikian juga di dalam komunitas seperti ini nggak ada yang sempurna gitu loh. Jadi justru di dalam ketidaksempurnaan kita belajar untuk mempraktekkan kasih kepada satu sama lain. Kita belajar untuk membagikan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan kepada satu sama lain. Di tengah-tengah itu semua justru kita menemukan kekuatan dari Tuhan, menemukan penghiburan dari Tuhan, menemukan pengharapan baru dari Tuhan. Pengharapan seperti apa sih? Ini salah satu contoh aja pengalaman gitu ya. Kadang-kadang ada yang merasa bahwa waktu kalau misalnya di date itu penuh dengan married couples gitu ya. Beberapa ada yang merasa bahwa kayaknya konflik dalam pernikahan saya ini begitu luar biasa dan kayaknya I feel really struggles gitu lah. Tiba-tiba cerita-cerita datang ke date, cerita-cerita ternyata ada yang konfliknya sama-sama beratnya juga gitu. Jadi merasa nggak sendirian, kurang lebih kayak gitu. Disitulah kita bisa saling membantu satu sama lain, menunjukkan blind spot satu sama lain supaya kita bisa lebih kuat bersama-sama ke depannya. So jadi atur ekspektasi. Yang keempat adalah belajar untuk terbuka. Gitu. Memang ya tadi ya di awal-awal kita baru kenalan, nggak senyaman itu untuk terbuka, tapi coba aja kita cerita sedikit tentang pengalaman hidup kita. Kalau satu terbuka, yang lain kemungkinan besar bisa ikut membuka diri juga, dan akhirnya kita bisa temukan bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan, gitu bisa terjadi. So itu salah satu tips yang kita bisa pegang. Yang ketiga adalah rangkul perbedaan yang ada. Apalagi kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika ya gitu ya. Kita udah terbiasa hidup di dalam atmosfer yang memang berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Jadi sama juga di dalam skala yang lebih kecil, di dalam date seperti ini, mari kita rangkul perbedaan yang ada. Justru di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita menjadi komunitas yang semakin kaya, semakin kuat bersama-sama dengan satu sama lain. So hopefully 5 tips ini bisa membantu saudara untuk mengatur pace saudara, mengatur ekspektasi saudara. Kalau saudara selama 3 bulan ini datang 6 kali di dalam cobain video, kalau ritmenya mau sama, mungkin di saat minggu depan misalnya, kan 2 minggu sekali, tapi ada minggu di mana saudara nggak datang ke CDE kan. Jadi di minggu berikutnya saudara bisa datang ibadah 4 supaya selama 3 bulan ini ritmenya kurang lebih sama. Gitu. Jadi waktu lagi ada CDE, ikut CDE, tapi waktu lagi ada tidak CDE, saudara bisa ikut ibadah yang keempat di bawah yang sedang berlangsung sekarang. Kurang lebih itu mungkin bisa membantu saudara untuk mengatur jadwal dengan lebih baik. So hopefully sekali lagi welcome kepada saudara semua yang bergabung di dalam batch 2 ini. Bisa tepuk tangan untuk diri saudara sendiri lagi. Saya berdoa supaya CDE ini menjadi pengalaman yang menyenangkan buat saudara, untuk saudara bisa ambil langkah selanjutnya tertanam di dalam sebuah date, atau bahkan kalau perlu seperti ini misalnya date ini grupnya udah cukup lengkap ini, dari 8 bangku sekarang udah terisi 6 kurang lebih. Kalau misalnya cocok dan bisa langsung lanjut jadi date yang baru, lebih awesome gitu loh. Akan bagus, itu paling ideal sih. Tapi kalau udah, nanti setelah selesai saudara bisa bergabung dengan date-date lain yang sudah ada, sudah tersedia melalui MyJPCC. Nah, beberapa fasilitator dan tim yang ada akan membantu saudara kalau saudara ingin mengambil langkah lebih lanjut lagi. Terima kasih semuanya, enjoy cobain date you. God bless you.